Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita gak kedatangan siapa-siapa tuh rada aneh juga. Kayak gak tahu apa yang mau diomongin kalau waktu pembukaan, waktu opening ini kan biasanya ada yang dikenalin, ini gak ada gitu. Aduh, rasanya ada yang aneh. Udah berapa kali ada yang dikenal. Biasanya kan kita kedatangan teman baik karena cuma teman baik. Ini gak tahu siapa yang bakal diomongin. Gimana kabarmu, Bin? Minum dulu lah biar gak serak tenggorokan. Kalau misalnya cuma berdua gini kan kayaknya kita lebih terlihat tidak pintar gitu. Kayak nggak ada ilmu. Nah, hari ini bahas Mana kamu udah ada baca berita terbaru nggak mengenai Corona sih? Terbaru ini sih jumlah kematian di Italia. Oh, kalau yang lokal. Kalau sih kemarin sih 27 apa yang diumumin? Iya, sekarang 27. Udah 27. Makin menurutku kayaknya bakal hari ini atau besok bakal nambah lagi deh. Ya, Pak. Kenapa kamu berspekulasi gitu? Karena Alasannya apa? feeling aja sih, nggak ada alasan ataupun data terkait data dan lain-lain. Cuman feeling aja, entah kenapa feeling rada kuat banget. Waktu kemarin yang dari 2 bakal nambah. Aduh. Pas feeling, habis itu waktu 6 pun aku juga masih feeling kan, nambah lagi. Oke, kalau menurutku sih banyak sih sebenarnya. Tapi kalau kemarin kalau kita dengerin podcastnya dari siapa, Deddy Corbuzier sama Uus. Nah itu kan orang Indonesia kan biasa kan. Makanya kalau nggak ada pemeriksaan intens kan orang Indonesia menganggapnya itu ya pilek biasa. Itu biasa gitu kan. Akhirnya kan nggak periksa, nggak ketahuan kalau corona. Kayaknya kelihatan aja. Aduh. Iya, memang namanya flu kayak gitu, kayak gimana kan? Tapi kalau kayak kita ngeliat di Cina kan, mereka berbondong-bondong ke rumah sakit untuk memeriksakan diri kan. Nah kalau tempat kita kan, kita berbondong-bondong untuk menyembunyikan penyakit kita. Ya. Kayak gimana lebih di sini tuh lebih sebenarnya jadi aib. Aduh. Ya tapi gimana dong? Ya tapi ya tahu deh. Yang parah itu sih, kalau menurutku sih ya, yang saat ini yang parah itu adalah informasi yang bikin panik. Nah ya itu maksudnya. Ya kan kalau kita kan ya bisa dibilang agak gagap kan ya kalau masalah kayak gitu. Semua langsung ditelan mentah-mentah. Akhirnya yang panik ya kita sendiri akhirnya. Mau periksa nanti kalau misalnya identitas ketahuan takut dinyinyirin gitu kan. Iya, kemarin aja yang waktu kasus pertama itu kan dibully di online gitu, kasihan juga. Kayaknya itu kan kemarin aku kalau nggak sempet baca juga ini sih. Jadi 2 identitas korban terbaru itu
ketika sudah apa namanya kayak kebuka gitu loh. Jadi mereka katanya ya ada ini agak terganggu gitu loh psikisnya jadinya. Jadi malah drop lagi. Iyalah. Kan orang udah apa ini? Udah positif corona kayak gitu kan juga nasibnya berat banget. Masih aja sempet-sempetnya orang ngatain. Nah, ya itu kalau di negara lain kan aware gitu kan. Kalau misalnya ada orang sakit itu malah ya kita support tuh, bukan malah dinyirin. Kalau kayak yang kemarin yang baru pulang dari Wuhan itu yang di karantina di Natuna itu kan mereka juga dapat ini Iya, perlakuan yang nggak enak juga kan. Makanya mereka ya jadi jaga jarak terus ngolok-ngolokin gitu. Aduh, apa ya ibaratnya paniknya tuh apa ya? Paniknya tuh nggak kompeten. tapi tapi panik apa sih yang kompeten maksudnya? Ya kayak paniknya tuh ngeri banget gitu loh. Tapi ya kalau misalnya Parno menurutku sangat wajar sih kalau Parno. Cuman ya paniknya ini bahaya banget. Tapi ya emang ya namanya. Lu denger ini nggak berita yang kemarin ini yang corona jadiin musik di Banyuwangi? Iya tahu aku. Musik dangdut kan? itu ya. Tipe-tipenya kayak gitu loh. Tapi masalah yang yang harusnya memang kita harusnya apa ya simpatik sama masalah itu malah dibuat lelucon. Terus orang yang benar-benar sakit malah dibully. Ya. Kita tuh kayak ibaratnya kalau misalnya dibagi 3 gitu ya, nggak peduli, aware, sama panik. Nah, yang orang-orang kita tuh cuma termasuk nggak peduli sama panik doang, nggak ada yang aware-nya. Nggak ada yang ibaratnya misalnya kalau misalnya dibagiin dalam skala 1 dalam skala 1 sampai 10 gitu, 1 sampai 3 tuh nggak peduli, terus 8, 9, 10 tuh malah panik. Nah, nggak ada orang-orang kita tuh yang 4, 5, 6, 7 doang gitu yang aware. Berlebihan. Aware tapi menyebarkan berita yang belum tentu benar. Akhirnya jadi panik. Nah itu kan juga padahal kan nyebaran beritanya juga bentuk panik gitu loh. Makanya. Aku pun pertama kali ketika tahu kabar itu kan langsung ngabarin keluarga aku kan apa ya hindari nyentuh apa nih wajah, kurangi gitu loh. Kontak-kontak fisik sama orang juga sekarang dihindari dulu gitu. Kan biar nyebarkan informasinya enak gitu loh. Terus sediain aseptik kataku kan sebelum mulai susah gitu. Enak lah terus di apa ya ibaratnya ada yang kayak artikel-artikel gitu loh disebarin artikelnya yang sudah pasti tapi ya terus tapi nanti kayak gitu terus nanti pas aku baca-baca di ada kayak di yang Instagram misalnya yang keluar-keluar itu orang kok beda informasi sama yang aku sebarin atau enggak kok beda informasi sama yang aku tahu orang ini tahu dari mana sih informasi kayak gini. Kayak masker aja kan sebenarnya masker itu nggak ngefek gitu loh kalau yang masih sehat katanya gitu. Ya kan akhirnya beberapa buat ini kan statement gitu kan. Siapa ya dari perawat mana gitu loh. Jadi yang jadi masalah itu malah pakai masker. Bukan deh dari Singapura mana ya? Ya itu dari Singapura. Menteri Kesehatan Singapura lah istilahnya. Jadi kalau pakai masker itu sebenarnya malah bahaya kan nih. Itu muka terus. Muka itu yang jadi bahaya. Habis megang misalkan di transportasi umum, bener. Megang pintunya, kemudian malah megang masker kan sebenarnya malah bahaya. Terus kemarin juga yang masalah hand sanitizer kan Indonesia juga terlalu gagap juga kan. Semuanya borong-borong hand sanitizer. Padahal banget langka sekarang itu. Kalau masalah hand sanitizer, hand sanitizer itu kan memang sama sih kasusnya kayak si masker. Jadi kan orang berbondong-bondong, tapi akhirnya kan juga ada yang
ada kayak ini loh, buat semacam uji lab gitu kan. Jadi ketika roti dikasihkan hand sanitizer, kemudian dimasukkan dalam ruangan yang kedap udara gitu kan, kayak dimasukin kantong plastik itu ternyata setelah 1 minggu atau berapa minggu gitu loh, itu malah ada yang bagian membusuk. Nah, tapi ketika roti itu dicuci dengan air biasa, air yang mengalir, nah itu roti itu tetap bersih, nggak ada jamur-jamurnya gitu. Ya. Nah, dari itu kan sebenarnya kita juga bisa belajar kan. Hand sanitizer itu kan harusnya kan memang untuk pembersih sesaat kan ya. Jadi ya itulah, kayak kita itu ya informasinya jadi belum tentu benar, sudah dipraktekin, akhirnya gagap, dikit-dikit diborong, ini diborong. Ya Terus itu yang lucu benar juga masalah ini yang para pengepul apa? Iya, yang pengepul, bukan pengepul, siapa sih istilahnya? Penimbun. Nah itu penimbun. Penimbun terus jual mahal. Waduh, tuh bajingan itu memang kayak gitu. Sampai ada yang jual 1 juta kan ya? Makanya ya ampun, 1.200.000, 1.300.000. Gila, nggak sehat orang-orang ini. Aku kemarin dapat ini sih, kayak iklan gitu. Kayak 1 juta itu untuk 40 box kalau nggak salah. beli kamu? Enggak. Kalau beli bagi ya. Aku di rumah masih banyak sih. Jadi sebelum ada corona itu sudah membeli masker banyak tuh. Jadi nyetok. Jadi sudah tahu kamu menimbun. Satu box itu. Kamu jual berapa, Bib? Gak dijual, ngapain dijual? Kirain kamu jalan kan, diam-diam. Dikejar polisi aku ntar jual. Tapi kalau sebelum ditangkap bagi-bagilah. Kamu tanya loh di Sidoarjo, kamu baca beritanya? Jadi Sidoarjo itu ini nimbun kan, nimbun masker. Iya. Dan di repack gitu kan. Itu masalah dari sono jual lagi merek yang mungkin sekarang lagi kayak esensi gitu. Itu ketangkep berapa juta gitu kan? Iya, tahu aku kalau yang ketangkep di Sidoarjo, iya ada aku. Nah ini kalau ngomongin kasus yang kayak gini ya, fenomena gini, asik banget tuh sekarang jadi panik buying, terus apa lagi ya, informasi yang tidak terukur lah kayak gitu kalau misalnya kita bisa bilang, dan juga informasi yang simpang siur lagi banyak banget nih. Menurutmu ini imbas ke depannya bakal gimana sih? Kalau menurutku sih imbasnya yang pasti ya, yang sekarang kelihatan banget itu kan memang di bidang ekonomi kan. Jadi ekonomi sekarang ya kalau kayak yang main saham, kayak kamu kan juga pasti tahu kan, semuanya skornya merah gitu. Jangan dibuka biar kamu nggak sakit hati. Jadi emang bener-bener sampai aku tadi baca kalau nggak salah Amerika tuh mengurangi pajak, membuat pajak jadi 0%, karena emang kacau gitu kan ininya. Jadi perdagangan benar-benar kacau, makanya nggak dikenakan pajak sama sekali. Tapi kalau menurutku yang menurutku aneh ini loh malahan. Jadi kayak misalkan menteri di Iran, terus ini tadi pagi baca itu menteri kesehatan Inggris, nah itu juga sampai positif corona. Wah, sekelas menteri loh ya, sekelas menteri tapi mereka juga terkena dampaknya. Berarti kan emang virus ini ya mungkin salah satu yang membuat orang-orang di negara kita juga sepanik ini juga kayak gitu, berita-berita
yang memang sampai sekelas menteri aja kenal loh. Terus sebagai Iya. masyarakat awam gimana gitu loh kan. Jadi kan Di, bener, di Iran itu wakil wakil presiden kan. makanya wakil presiden. Ya mungkin karena mereka kan juga turun ke jalan gitu kan, lihat korban atau ibaratnya lagi lihat lapangan lah gitu kan. Mhm. Makanya sih memang kalau misalnya dibahas kenapa panik ya wajar sih, cuman yang bahaya itu kan sebenarnya kalau menurutku ya saat ini yang paling berbahaya itu adalah informasi yang simpang siur. Iya, Tiba-tiba pasti. inilah, tiba-tiba itulah, ya ampun macam-macam aja Indo. Terus apalagi kayak di tempat kita ya, kayak fenomena yang kayak panic buying kayak gini. Itu kan sebenarnya bakal malah mengganggu sistem perekonomian yang sedang berjalan kan. Ya kalau nggak usah jauh-jauh deh kayak ke masalah pergerakan saham dan lain-lain itu terlalu apa ya, terlalu ya pasti orang yang menekuni aja yang gitu yang merasakan dampaknya. Tapi yang secara Hmm. umum kayak gini ya, kan pakai prinsip ekonomi aja, demand tinggi, supply rendah, harga bakal naik. Ya. Nah, ketika harga-harga yang naik kan malah menyusahkan. Saat ini Mm. kayak orang-orang yang panik buying yang tiba-tiba beli sembako, diborong kayak gitu. Biar mereka kan nggak banyak keluar rumah dan juga Betul. nggak banyak melakukan kontak ke dunia luar. Ya, akhirnya kan kalau saat kayak gitu ya dampaknya kalau menurutku benar kayak kata Aming. Kamu tahu nggak Aming bilang apa? Iya, tahu, ha. Nah, kan kayak gitu. Akhirnya bukan virus yang menyiksa kita. Jadi ya sesama manusianya Malah. juga. Kan sakit banget gitu loh kalau kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak masa sih harus kayak gini gitu loh. Bahkan di negara-negara yang kasus virus coronanya lebih banyak gitu ya, lebih lebih tinggi angkanya, itu mereka benar-benar coba untuk menanggulangi ini kayak misalnya kayak di Jepang. Di Jepang kamu tahu nggak? Di Jepang masker itu diskon. Hmm. Iya sih, kalau kalau di Jepang mungkin, kalau di Singapura tuh nggak salah malah diberi loh dari negara. Diberi atau gimana ya, lupa Ya, aku. Pokoknya tentara itu dialihfungsikan jadi mereka membantu membuat masker. mhm. Jadi kalau kamu lihat punya siapa sih? Jadi ada kayak di Facebook itu kayak traveler gitu loh, Nas Nas Daily, pernah dengar nggak? Jadi dia Enggak buat video kayaknya. 1 menitan Nggak gitu tahu. kan. Nah, jadi gimana Singapura itu mengantisipasi adanya virus corona. Jadi mulai dari di Singapura itu ya itu masker itu Hmm. sudah nggak diserahkan ke swasta gitu loh. Jadi emang yang nangani langsung pemerintah. Kalau pemerintah kan semua Mhm. bisa dikendalikan, kayak harga, kayak ini semuanya kan bisa dikendalikan. Kemudian kayak masalah keamanan. Nah, keamanan Mhm. itu ketika orang masuk bandara itu sampai double untuk ini Mhm. ngecek apa namanya suhu badan. Nah, itu. Terus setiap Mhm. saat itu ya dibersihkan di jalanan itu. Nah, kemarin itu kalau nggak salah dari narasi, pernah ini nggak? Narasinya Mata Najwa, Oh, Rahma ketahuan. Najwa. Itu kan dibandingin kan Iya. Indonesia sama Singapura itu gimana perlakuannya terhadap orang yang datang atau pergi dari bandara. Nah, kalau kita lihat kan emang Mhm. 8 orang terbaru kan kapan ya 19 itu pernyataannya 19 sampai di itu Indonesia tuh. beberapa nggak sampai 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian kan tambah 8. Nah, 8 ini Ya. mayoritas itu semuanya hampir terdeteksi di bandara, mayoritas. Dari luar dia. Mm-mm. Habis bepergian statusnya. Iya. Ya kan emang kemungkinan besar kan eh yang terkena itu kan memang mereka yang berkutat di sekitar bandara gitu kan. Mhm. Nah, yaitu memang apa ya? Kayak kalau kayak siapa sih kalau nggak salah? Oh, pejabatnya Australia itu menyatakan kalau memang Indonesia itu eh kayak persiapannya menghadapi ini tuh masih kurang gitu loh.
Kayaknya ya ala kadarnya. Sampai ada meme dari Korea atau di mana. Jadi kan ada tulisan misalkan negara A, pokoknya terus dari asing close, terus ada yang temporary close. Kalau Indonesia itu medical check up cuma sekali. Akhirnya ya mungkin itu juga sih yang jadinya kita ada berita-berita kayak gitu, jadinya kita jadi salah satunya ya panik itu tadi. Ini keamanan di Indonesia kayak gini, kalau misalnya aku nggak mempersiapkan diri, nggak melakukan ini, ya kemungkinan besar aku bakal terkena juga. Akhirnya jadi bener-bener panik. Kayak gitu kan sebenarnya yang kena juga orang kita sendiri kan, ketika ada berita-berita kayak gitu yang membuat kayak kita ngerasa yuk berarti di sini tuh emang nggak aman untuk terhindar dari virus itu gitu loh. Mm-mm. Kayak apa ya istilahnya, persiapan yang belum matang, akhirnya kemudian masyarakat itu mengambil keputusan sendiri apa yang harus dilakukan gitu loh. Benar. Kayak ibarat kan, karena mereka mereka mulai merasakan kayaknya aku nggak bakal bisa bergantung dengan kondisi pemerintah saat ini dalam penanganan ini. Ketika pemerintah masih sibuk-sibuk ngurusin omnibus law, mending aku beli masker sendiri. Nah. Kenapa jadi omnibus law? Ya kayaknya gara-gara corona ini semua kasus jadi tertutupi lagi. Semua berita-berita lain tertutupi karena kan ya banyak banget corona. Jiwasraya dan lain-lain akhirnya kan. Sudah lah, mending kita nanti aja bahas itu ya. Aku langsung garuk kepala nanti kalau itu kan, dulu banyak banget yang harus dipikirin. Kayaknya apa ya, kondisinya saat ini lebih memang urgentnya kita bahas kesehatan secara global daripada kita bahas konspirasi masyarakat melawan pengusaha. Udah, jangan, berhenti otak, jangan memikirkan hal-hal yang aduh. Ya itu emang kan efeknya besar banget sih. Aku kemarin kalau nggak salah lihat di CNBC sih. Jadi gara-gara virus ini, maksudnya dari ini, itu kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia pun juga kena imbas gitu. Imbasnya tuh bukan hanya masalah 1 juta 2 juta gitu. Sampai kalau nggak salah kemarin itu yang paling besar itu kalau nggak salah dari BCA. Ya pastilah, Bib. Bersaudara itu. Ya pastilah, karena mereka kan kekayaannya aset, Bib. Lembar sahamnya. Ketika harga sahamnya turun, kan saham turun sampai 5%. Kalau mereka punya duit di sahamnya itu 100 miliar, turun 5%, 5 miliar. Ya banyak banget, 5 miliar tuh bisa beliin masker setiap orang satu loh. Kalau harga waktu normal ya. Kalau harga sekarang kayaknya dia juga nggak mampu buat beliin semua masyarakat. Ya itu kan secara ekonomi kan, ekonomi yang besar banget gitu. Nah hal itu kan sebenarnya juga ya dipicu karena ya itu tadi yang informasi simpang siur. Nah sedangkan saat ini media pun juga lagi beramai-ramai duluan untuk menginformasikan kan. Duluan belum tentu benar padahal. Nah padahal makanya itu. Dan kemudian kita pun sebagai penerima informasi berharap selalu menerima yang terbaru. Bukan berharap menerima yang benar akhirnya. Pola pikirnya juga akhirnya kita mulai ibaratnya berangsur mengharapkan berita cepat daripada berita benarnya gitu loh. Siapa yang cepat berapa kali kita dalam sehari dengar berita yang belum tentu padahal benar gitu. Esensi beritanya iya, kalau maksudnya kalau di sosial kan emang terasa banget. Ya antaranya itu tadi, mereka yang
orang akhirnya jadi bener-bener aware gitu loh. Misalnya kayak kita ngelihat sekarang kan, ketika di keramaian gitu kan, ada orang yang batuk dikit, itu sudah mulai menyebar. Was-was. Was-was. Pas lagi sholat ada yang batuk, jauhkan safnya. Sampai ada ini kan, salam yang pakai kaki itu. Oh, aku nggak tahu deh. Lu nggak Sumpah tahu? ini lucu banget. Iya. Loh, kan di Wuhan. Kemudian kalau nggak salah Menteri Inggris, bukan Jerman. Jadi kan mau salaman sama apa sih? Pokoknya pas pertemuan antar negara gitu kan. Nah, dia tuh diajak salaman nggak mau. Akhirnya salaman pakai apa? Oh, Pakai siku. oh sih. Namanya gitu. Terus ada juga yang negara Nggak tahu aku kalau kayak gitu. terus kamu kayak ada negara masih ngumumin pokoknya jangan sampai memegang wajah. Tapi dia akhirnya apa menjilat jarinya gitu loh. Membuka lembaran baru. Lucu banget. Sebenarnya ya kalau menurutku ya dalam kondisi seperti ini itu pergerakan paling baik itu ada beberapa tahap ya. Pertama memang tahap untuk penanganan secara medisnya. Habis itu setelah penanganan secara medis yang diperlukan adalah penenangan masyarakat. Kayak ibaratnya kayak menjaga biar nggak panik, biar nggak melakukan perilaku-perilaku yang kayak panik buying ataupun menyebarkan informasi yang kurang tepat kayak gitu. Biar apa ya, biar tahapannya gitu loh, daripada kalau misalnya benerin ini benerin itu kayaknya bakal susah banget deh, waktunya juga susah, bahkan sumber daya manusianya juga bakal kesulitan gitu loh kalau harus dikerjain semua langsung berbarengan gitu loh. Jadi kan ketika misalnya penanganan secara medisnya nih benar nih, akhirnya akan ada berita yang menjelaskan bahwa kita mampu gitu loh melawan ini gitu loh. Nah, ketika sudah ada berita seperti itu kan otomatis berita yang itu tuh menjadi sisi positif yang akan mengalahkan berita-berita yang simpang siur. Ketika berita-berita simpang siurnya itu mulai tertekan, menurun gitu, perilaku-perilaku paniknya juga bakal hilang gitu. Akhirnya kalau menurutku sih ya, sekarang itu kayak ya nggak tahu sih gimana ya, penanganannya itu sampai sekarang kan menurutku aku lihatnya ya kayak belum ada gitu loh tindakan dari pemerintah kayak tindakan sosialisasi harusnya masyarakat itu seperti apa. Sejauh ini menurutku aku baca-baca kok belum ada. Iya nggak sih? Atau kamu udah nemuin? Kalau menurutku saat ini sih banyak banget, masih banyak himbauan, cuman himbauannya itu masih kayak ibaratnya menurutku ya, kayak misalnya dalam masalah masker kemarin. Masker kemarin Menteri Kesehatan ya, apa dari Dinas Kesehatan kemarin itu aku lupa, dia menyatakan bahwa sebenarnya masker itu nggak berefek apa-apa bagi yang sehat katanya. Nggak apa ya, nggak berguna. Cuman informasi tersebut keluar setelah kasus masker sudah mulai langka. Jadi ibaratnya sudah orang pada borong, orang sudah pada jual dengan harga yang jahat, kemudian kasus yang ibarat penimbunan, baru dia menyatakan seperti itu. Kan kayak telat. Terus kalau misalnya dianalisa pun kenapa dia telat menginformasikan kayak gitu? Karena lebih duluan informasi mengenai Indonesia corona positif sudah ada di Indonesia gitu loh. Ya. Tapi ketika berita lebih ramai memberitakan berita tersebut duluan daripada apa yang harus dilakukan. Nggak ada sosialisasi. Mungkin kalau misalnya dibilang dari pemerintah nggak ada sosialisasi ya menurutku pasti ada. Cuman saat ini yang kita terima lebih banyak berita-berita yang paniknya itu mungkin aja sih. Tapi kalau menurutku juga disayangkan tuh kemarin tuh yang akhirnya berdebat kan. Jadi kayak nggak ada koordinasi status suara gitu. Jadi kayak misalkan dari Gubernur Jakarta menyatakan sudah waspada adanya corona. Kemudian dari Menteri Kesehatan jangan asal berbicara gitu kan. Kemudian tiba-tiba Presiden mengumumkan adanya yang kena orang yang positif corona.
Nah itu kan jadinya kayak kita sebagai ini mana sih yang benar gitu kan? Nah, makanya itu kan, kalau misalnya urutannya itu di apa ya, urutan dalam menanggulangi ini benar gitu ya. Makanya menurutku penanggulangannya kalau misalnya kita bisa menangani secara medis duluan, ya nggak bakal ada yang panik gitu loh. Mhm. Tapi ya nggak tahu sih memang apa sih kepentingannya kalau memang gitu ya kayak informasi ada yang beredar pemerintah menutupi lah dan lain-lain. Ya apa keuntungannya selain menjaga kepanikan masyarakat? Emang kita bakal kayak lari-larian dikejar zombie gitu kalau misalnya Oh, memang tersebar? oh gitu. Jadi kan Emang kalau kayak kalau gimana gitu? kan sampai mahasiswa Harvard kan, mahasiswa Indonesia yang di Harvard kan ada salah satu profesor Harvard nih yang kayak dia buat penelitian itu loh. Jadi dia Mhm, kan buat sampel. Nah mhm. harusnya kondisi saat ini, makanya beberapa bulan yang lalu, itu Indonesia itu paling nggak harusnya sudah ada 5 minimal yang Iya terkena itu, corona. aku juga dengar itu. Nah tapi dari Kementerian Kesehatan pun dia masih kayak kalau menurutku sih kayak bener-bener menyembunyikan gitu loh. Entah Hmm. karena isu nanti bisa merusak kerjasama dengan Cina atau ya karena alasan lain gitu. Jadi kalau negara-negara lain kan mereka kayak ya udahlah. Kalau udah Berarti kena kalau udah langsung ada ngaku aja gitu. kalau ada memang yang sakit atau yang sudah terkena corona ya udah langsung diumumkan. Kalau masalah Hmm, kerjasama dan lain dipikir belakangan yang penting ya ini loh masyarakat tuh biar tahu biar lebih aware kalau di sini sudah terjadi corona gitu kan. Kalau hmm, kayak kemarin kan ya di luar dari 2019 kemarin lah ya yang hmm. pro sama pemerintah sama enggak akhirnya kan kita gelagapan sendiri kan. Iya Ini sih. sudah kita tenang-tenang Indonesia tuh karena memiliki banyak sekali apa namanya obat-obatan ini akhirnya kita tenang-tenang aja terus tiba-tiba diumumkan jeblet akhirnya kita jadi Langsung. panik sendiri karena Iya, langsung. Ibaratnya jadi kayak menurutku kita tuh sudah tingkat kuat katanya. mm, menurutku karena masalah itu tingkat paniknya negara kita ini jadi menurutku yang paling tinggi. Ya, nggak tahu sih. Aku nggak tahu sepanik apa negara lain ya. Cuman kok dari berita-berita yang aku dapat gitu ya. Kalau misalnya kita bacanya media internasional ya, media berita internasional itu berita-berita dari negara lain dalam hal kasus wabah ini itu bagus gitu. Kayak yang aku tahu kayak di Jepang bahkan mereka mendiskon maskernya terus. Oh iya sebenarnya berarti aku baca Bib yang di Singapura itu. Iya benar katamu. Mereka menggunakan dana pemerintah langsung gitu. Memang pemerintah yang kontrol peredaran peralatan medis yang berhubungan dengan corona kayak gitu, masker, hand sanitizer dan lain-lain. Itu mereka yang kontrol. Kita lebih ke menyatakan bahwa kita kuat, kita memiliki alat untuk Ya mendeteksi. makanya itu Terus pas sudah kena, baru kena yang pertama, informasi pertama kenanya dua, paniknya langsung minta ampun. iya pasti itu Pagi atau siang ya, hampir sore kalau nggak salah informasi pertama kali yang sudah positif dua itu kan. Itu sore, hampir asar seingatku. Kemudian berita berikutnya aku baca itu Isya, masker habis. Berapa banyak orang yang tinggal di Depok yang kena dua, masker langsung habis. Gila banget kan, paniknya gila banget. Aduh, memang sih kayak apa ya Pak, kalau misalnya dibilang lemah tapi pemerintah menyatakan kita sebenarnya siap, tapi kok pas kita lihat kayak gini kok kayak malah juga memang gelabakan. sangat-sangat lucu. Ya udah nggak apa ya menurutku. Ya gitulah. Karena ya mungkin dari atas ya pemerintah ya mungkin Mhm. memperhatikan masalah kerjasama. Tapi kalau kalau agak kasarnya sih ya kita menjaga kerjasama tapi kayak kita mau membunuh masyarakatnya sendiri gitu loh. Dengan kayak gitu kan penyebarannya kayak apa ya? Ya Yang namanya malah corona jadi kan sulit tetap. sulit dikontrol gitu loh kalau gitu. Ya bahayanya itu kalau memang
aku kan ada nonton film mengenai virus ya. Film tahun 2011, Contagion nama filmnya. Kamu juga pernah nonton. Itu di Iya. situ benar-benar gila, wabah banget itu yang bikin memang akhirnya kepanikan banget. Nah, takutnya itu malah terjadi kayak gitu loh. Cuman kan menurutku masa iya sih bakal yang kayak gitu. Namanya film kan memang wajar lah ada dramatisasinya. Hmm. Cuman kalau misalnya sampai kejadian nyata sampai kayak gitu main jarah menjarah di sana sini, kemudian udah apa ya lah, sudah kemanusiaan satu sama lain udah sampai mati, kayaknya nggak bakal deh hal kayak gitu terjadi gitu lah. Mhm. Cuman kalau hal dalam mengendalikan kepanikannya pun ternyata masih sulit, ya hari hari ini statusnya masih 27, kalau besok tiba-tiba 50 di angka yang artinya dikali dua, nggak menutup kemungkinan bakal bisa bikin panik gitu loh. Bahkan kita omongkan saat ini pun, kalau misalnya orang tidak menerima dengan seksama, tidak berpandangan bahwa yang kita bicarakan ini berharapnya untuk tidak membuat kepanikan, bakal panik gitu loh. Iya, benar. Tapi kalau kalau misalkan kayak yang disampaikan Aming itu ya, jadi menurutku yang susah itu bukan Hmm. mengatasi ya mungkin sampai sekarang belum ketemu lah ya ininya penawarnya. Hmm. Tapi yang paling susah itu kalau mengatasi kepanikan masyarakat. Soalnya Iya benar. yang sakit itu apa namanya pikiran kita dulu. Oh ini ntar kalau gini kalau gini nanti gimana? Nah itu sebenarnya Ah, yang susah untuk diobat sebenarnya malah itu. Kalau obat benar-benar ketika obat itu sudah ketemu, ya udah, sudah misalkan kelar. mereka di karantina, kamu untuk menyadarkan bahwa mereka, oh kamu nggak apa-apa loh, ini nanti pasti kamu bakal sembuh gini-gini. Kalau sudah di ruangan ini, kamu nanti ya sudah aman. Maksudnya untuk penyebaran virusmu itu sudah diawasi gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. misalkan orang yang punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu, secara secara mentalnya kita belum dikendalikan gitu kan. Maksudnya virus ini nanti ya harusnya penanganan seperti ini. Itu kan menurutku malah lebih susah. Iya sih. Tapi ya kalau menurutku ya karena hal itu pun ya susah. Kenapa jadi susah? Karena kita juga nggak tahu mau kayak gimana. Nah, Bangun mentalnya saat ini kayak gimana. Kalau misalnya saat ini gitu ya tiba-tiba di kota nih kayak aku di Malang. Gila kenceng banget, kedengeran nggak? enggak dengar. Kayak aku nih di Malang. Tiba-tiba suatu saat ini misalnya diinformasikan ternyata corona ada di sini. Ya harus kayak gimana? Yang sosialisasikan saat ini itu adalah mengurangi menyentuh wajahmu, Nah, cuci tangan, kalau flu pakai masker, yang kayak gitu. Tapi apa yang harus dilakukan gitu loh ketika menghadapi orang-orang yang sudah mulai panik gitu, yang kita padahal nggak panik nih tapi orang-orang bakal paniknya, terus kayak iya, gimana kita mengkondisikan diri kita gitu loh, karena iya itu. ketika orang yang panik kita juga bakal kena. Ya kondisi ketika kondisi kalau misalnya nih dalam suatu apa ya tempat, hal tersebut malah menyebabkan kepanikan, yang nggak panik harus ngapain. Hmm, Yang kita diberitahu itu cuman jangan panik. Oh jangan panik itu cuman ada di pikiran kita gitu loh. Perilaku apa yang harus dilakukan untuk jangan panik itu kayak gimana, hmm. belum ada gitu loh. Itu kan jadi bikin takut mau kayak gimana. Ya sih kayak. Tapi kalau aku baca ya, tadi aku coba cari-cari, memang sudah mulai banyak sih yang mensosialisasikan pencegahan corona ini dalam kebanyakan sih masih 1-2 hari terakhir ini beritanya. Ya. Jadi pemerintah. Hmm, Tapi ya maksudnya dari lingkungan mereka dulu lah. sih memang harus dari yang skala kecil dulu lah. Hmm. Makanya kalau mungkin ya siapa tahu dari pemerintah juga mendengar. Paling enggak juga ada media ya ini loh pencegahan kalau misalkan maunya kayak di iklan di TV kah atau di mana kah gitu loh. Jadi orang Memang itu belum ada jadi ya. tahu. Aku nggak nonton TV sih. Masa belum ada? Setauku sih, tapi jangan juga saya juga nggak nonton soalnya. Aku nggak nonton TV soalnya. Tapi kan Atau kalau mungkin misalnya di YouTube di ada kalau nggak salah. YouTube Di YouTube ada. ada. Ah, ah.
tapi beberapa channel besar aku lihat ada. Jadi kayak ibaratnya ya ada lah gitu. Gak tahu YouTube kita dapat apa enggak. Nggak, maksudku kayak dari pemerintah langsung nggak ada kan? Waduh, kalau dari pemerintah saat ini aku nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya dari YouTube kan berarti itu gerakan YouTube-nya sendiri gitu loh. Maksudnya Karena kalau ini kan gitu kasus kesadaran. global. Hmm. Nggak tahu sih ya, apakah ada. Tapi kalau media sosial yang punya pemerintah ada. Medsos-medsosnya pemerintah yang punyanya pemerintah ada lah. Hmm. Cuman nggak tahu sih apa sekuat apa niche-nya medsosnya pemerintah. Engagementnya medsos pemerintah nggak tahu ya gimana. Ya itu ya. Itu kalau secara sosial ya. Kalau dampak apa lagi ya yang belum ya? Apa ya itu kalau misalnya dibahas secara ekonomi ya pasti kita bakal bilang saat ini ya kondisi ekonomi jatuh mau kayak gimana pun Sangat jatuh. sangat jatuh. Dan itu menurutku kondisi ekonomi yang sangat jatuh gak usah dijadikan kesempatan. Kesempatan untuk Macam-macam cari keuntungan. Tapi menurutku ya kalau misalnya orang-orang yang berinvestasi sih ya terserah lah kayak gimana cara menganalisa investasinya. Kayak misalnya kayak di saham gitu kan lagi harga lagi pada turun semua, kalau misalnya analisanya dia merasa ini bakal naik dalam waktu berapa tahun, lagi banyak yang beli ini mungkin. iya. Ya tergantung kayak gimana analisanya dia juga, tergantung juga. Itu kan juga butuh apa namanya? Memprediksi masa depan gitu kan ya. Sampai kapan Ya kita ini sampai makanya kan kayak gimana analisanya dia, tergantung analisanya dia. Kalau analisanya dia ternyata cuma turun segini paling nanti tahun depan naik lagi, oh, beli langsung borong banyak-banyak. Lepas. Ya bahas apa lagi ya kalau misalnya yang kayak gini. Bingung juga mau kayak gimana. Yang pasti sih apa ya? Ya yang pasti pokoknya ya kita paling enggak sadar pada diri sendiri dulu lah. Supaya nggak terlalu cepat terkena info hoax. Cek dulu lah informasi-informasi itu. Iya. Sama ya Benar. kalau sudah ada kayak apa antisipasinya kayak misalkan dengan megang wajah. Kalau misalkan kayak dari tempat umum segera cuci tangan dan lain-lain itu kan ya mungkin ya itu antisipasi kita ya lakukan itu gitu loh. Tapi ya Yes. jangan terlalu parno. Ntar ada orang batuk langsung ini. Oke, satu pertanyaan, Bib. Uh, Kondisimu saat ini separno apa, Bib, dengan kasus wabah ini? Kalau aku sih ya ini sih agak aware itu kalau misalkan dari tempat misalnya kayak kemarin dari rumah sakit Ah, kalau misalkan habis dari kamar mandi ya sebisa mungkin kayak kemarin tuh pernah buka pintu itu kan itu pakai tisu. itu itu parno juga. Enggak, soalnya ada ya enggak tahu sih aku masih belum tahu sih kayak indikasinya orang yang terkena corona sama Dan orang belum biasa. itu gimana? Iya, itu memang itu kesulitannya, makanya ini sulit banget. Nah, Kan bahkan yang orang-orang yang saat ini itu kan bahkan biasanya nunggu berapa hari dulu sampai positif. kayak kalau menurutku sih yang bisa dilihat sih maksudnya kayak kita melihat pandeminya banyak negara mana yang misalkan terkena gitu kan misalkan kayak negara Cina, negara Jepang, negara Italia itu kan yang paling sebenarnya Iya. ya kalau menurutku misalkan kayak intensitas kita dengan mereka kan nggak setiap hari. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin setiap hari ketemu ya agak berhati-hati juga nggak apa-apa sih kayak misalkan ya sering cuci tangan kalau mungkin ya
kalau yang teman-teman muslim mungkin ya sering wudhu itu menurutku sudah lebih dari cuci tangan gitu kan. Iya. Terus kalau di tempat umum ya usahakan ya jaga kesehatan lah ya. Jaga kesehatan lah ya. Benar Jaga banget. itulah bersentuhan dengan hal-hal yang mungkin awalnya itu ya agak Iya. biarkan, yaitu agak ini sih sekarang mulai untuk sadar akan pentingnya itu. Saya Kalau akan bisa penyebab transaksi itu cashless lah ya. betul. Ini mempromosikan. Cashless enggak pegangan Jalan. Iya. Aduh, seandainya aja kita ini bukan makhluk sosial ya, hal ini nggak bakal terjadi gitu lah. Aduh, tapi sudah memang dari sananya makhluk sosial, ya ampun. Tapi aku pribadi pun akan ada nanti yang beberapa saat parno, akan ada beberapa saat biasa aja kayak gitu. Kalau misalnya habis baca berita gitu, oh Ya. kayak gini, memang rada parno. Tapi nanti besok malam udah lupa kayak gitu. Apalagi Mbak baru bangun tidur, jam 3 baru bangun tidur, baca berita dulu kan, baca berita. Oke, sudah. Berangkat sholat subuh, orang batuk samping parno. Orang hidungnya kayak gitu parno, padahal kan karena dingin hidungnya mampet. Iya. Parno. Salam diajak salaman, zikirnya tutup mata. Biar nggak diajak salaman, tutup mata. Aduh ya ampun, ada-ada aja. Ya mungkin kalau ya itu deh. Aduh, memang di saat-saat ini yang paling penting itu adalah ketika kita selalu mengingat apa yang harus kita lakukan, yaitu tahap-tahap pencegahannya, yaitu cuci tangan, mengurangi menyentuh wajah. Yang pasti 2 itu sih yang menurutku yang krusial banget, yang harus dibiasakan untuk saat ini. Karena kalau dibilang untuk jangan sampai melakukan kontak dengan orang lain, kayaknya bakal sulit banget gitu loh. Iya. Nggak mungkin lah kita bisa. Nggak mungkin, kayak maksudnya untuk disuruh ngurangin gitu ya. Mungkin cuman susah banget gitu loh. Betul. Masa ya kita harus memang salaman pakai siku? Pakai siku, pakai kaki. Ya, terus nanti kan sudah salaman pakai kaki, kakinya juga disentuh kan waktu lagi duduk-duduk santai. Ya memang cuci tangan. Ya sih benar kayak kamu ya. Kalau misalnya orang Islam ya sekarang memiliki alasan untuk selalu berwudu gitu loh. Sebelumnya dijaga wudunya kan. Sekarang berwudu aja nggak apa-apa. Wudu terus aja. Aduh. Ya mungkin itu aja sih. Kamu ada saran-saran lagi nggak? Ya itu aja sih kalau menurutku. Ya yang penting bolehlah kita ya sedikit parno gitu namanya untuk mengantisipasi, tapi jangan ya berlebihan. Gitu, ya sama, untuk ya karena virus ini memang dari sentuhan, dari apa namanya kontak langsung gitu kan. Ya mungkin ya antisipasinya itu tadi kayak ya menjaga, lebih sering menjaga tangan kita biar tetap bersih. Benar banget, benar. Terus kalau sekarang kan kayak kita nggak mungkin terlepas dari sosial media, ya bijaklah kalau menggunakan sosial media. Kalau ada informasi ABCDE yang memang mungkin teman-teman ragu melihatnya, ya coba lihat dulu. Kalau misalkan kayak masuk kata kunci, misalkan kayak berita ini benar nggak sih, di Google kan sebenarnya sudah banyak yang bahas gitu. Itu sih kalau menurut apa? Ya sama aja sih, secara garis besar memang kita, menurutku poin paling penting yang menjaga kebersihan diri sendiri. Karena kalau kita berhasil menjaga kebersihan diri sendiri dan itu dilakukan secara bersamaan, ya akhirnya kan semua pada aman, semua juga enak gitu lah. Betul. Itu aja sih yang menurutku. Kalau masalah informasi benar sih, memang harus benar-benar saat ini harus selalu waspada terhadap informasi yang beredar, karena banyak banget yang masih belum tentu kebenarannya. Jadi ketika menerima informasi, coba dicek and recheck.
Gila, kayak acara zaman dulu banget, check and recheck. Kan entah itu masih ada atau enggak tahu deh. Oke deh, kalau gitu itu aja. Oke. Ya, oke, cukup dulu deh podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Oke, Bip ya, nanti lagi ya. Siap, Mau cuci oke. tangan dulu. Oh ya, sama Adi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi, sampai jumpa di podcast lainnya.